perkenalkan nama saya Silvayanti Suru, NIM 2009086034 dari Teknik Geologi Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview kembali materi dari mata kuliah geologi yang dibawakan oleh Bapak Mas Hudi Masri yang akan memperkenalkan kita lebih dekat mengenai klasifikasi dan taksonomi kuman. Kuman di sini yang sering kita sebut dengan mikroorganisme atau mikro yang berukuran kecil dan organisme adalah makhluk hidup. Mikroorganisme di sini tidak dapat dilihat dengan mata manusia secara langsung. Terkadang atau bahkan kita memerlukan bantuan dari mikroskop. Seperti yang dapat kita ketahui, kemampuan mata manusia hanya dapat melihat benda atau makhluk hidup yang berukuran sampai 1 mm. Sementara untuk mikroorganisme sendiri, dia berukuran mulai dari 100 mikrometer sampai 1 mikrometer. Sementara untuk ukuran dari 100 nanometer sampai 1 nanometer itu adalah ukuran untuk protein dan lainnya. Untuk ukuran di bawahnya lagi yang berukuran 0,1 nanometer ialah atom. Setelah kita mengetahui ukuran dari mikroorganisme, kita perlu mengetahui bahwa organ itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti pada hewan dan tumbuhan. Untuk perbedaan hewan dan tumbuhan sendiri terletak pada hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, sementara tumbuhan dapat mengubah bahan organik maupun anorganik untuk menjadi bahan makanannya melalui fotosintesis. Kemudian untuk organel sendiri memiliki kemampuan fisiologis pada tingkat sel yang berbeda-beda. Contohnya seperti mitokondria. Setelah kita mengetahui perbedaan dari tumbuhan dan hewan, kita juga harus mengetahui bahwa sel atau organel dari tumbuhan dan hewan itu berbeda, seperti prokariot dan eukariot. Prokariot merupakan sel yang ada pada tumbuhan, sementara eukariot merupakan sel yang ada pada hewan, tumbuhan tingkat tinggi, dan juga manusia. Perbedaan yang paling besar di antara prokariot dan eukariot terletak pada inti sel atau nukleus. Prokariot tidak memiliki nukleus atau inti sel, sementara eukariot memiliki nukleus atau inti sel. Untuk prokariot sendiri, dia memiliki nukleoid untuk memberikan arahan atau perintah terhadap sel tersebut, namun tidak memiliki nukleus. Untuk perbedaan yang kedua adalah membran dari inti sel. Dikarenakan prokariot tidak memiliki nukleus atau inti sel, sehingga nukleoid dan sitoplasma itu menjadi satu atau tidak dilindungi oleh membran sel. Sementara pada eukariot, nukleus dilindungi oleh membran inti sel, sehingga nukleus berada di dalam sitoplasma namun tetap dibungkus oleh membran inti sel. Mikroorganisme sendiri yang berukuran dari 100 mikrometer sampai 1 mikrometer itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop, begitupun untuk yang berukuran nanometer. Dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk ukuran eukariot sendiri dia lebih besar daripada prokariot. Jadi di sini eukariot berukuran sekitar 100 mikrometer sampai 10 mikrometer, sementara untuk prokariot berukuran sekitar 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Dari tabel-tabel inilah dapat kita lihat beberapa perbandingan yang dapat kita amati melalui mata kita langsung maupun melalui mikroskop. Berikut ini adalah measurement equivalent. Di sini 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter, yang berarti 1 per 100 meter, atau bisa juga dikatakan dengan 0,4 inci. Sementara untuk 1 mm setara dengan 10 pangkat minus 3 meter, atau 1 per 1000 meter. Untuk mikrometer sendiri sama dengan 10 pangkat minus 6 meter, atau setara dengan 1 banding 1 juta meter. Dan untuk nanometer dapat kita lihat bahwa di sini 10 pangkat minus 9 meter, atau setara dengan 1 pangkat 1 miliar meter.
Jadi kesimpulannya ialah 1 meter sama dengan 10 pangkat 2 cm sama dengan 10 pangkat 3 mm sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer dan 10 pangkat 9 nanometer. Berikut ini adalah gambar dari prokariot. Di sini dapat kita lihat bahwa prokariot tidak memiliki inti atau nukleus. Yang ada di sini hanyalah nukleoid atau DNA. Di sini juga dapat kita lihat bahwa pada prokariot tidak terdapat membran inti sel karena memang tidak ada membran inti sel. Di sini juga dapat kita lihat bahwa membran dari sel ini atau dinding sel ini merupakan dinding sel yang termasuk dalam golongan yang tipis. Di sini dapat kita lihat bahwa penggerak dari sel prokariot adalah flagella. Flagella di sini bergerak atas perintah dari nukleoid atau DNA. Flagella melekat pada sel, bisa pada kedua ujungnya, bisa pada satu ujung sel saja, atau bahkan di seluruh bagian sel. Berikut ini merupakan contoh sel eukariot. Di sini dapat kita lihat pada sel eukariot terdapat nukleus dan membran inti sel. Terdapat juga penggerak flagella. Di sini perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada membran inti sel yang membungkus nukleus. Karena pada prokariot tidak terdapat nukleus sehingga tidak terdapat membran inti sel. Dapat kita lihat juga bahwa dinding dari sel eukariot lebih tebal daripada dinding dari sel prokariot. Untuk klasifikasi dan taksonomi kuman, buku yang digunakan adalah buku Burgess Manual of Determinative Bacteriology edisi ke-8 pada tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Di buku ini juga dapat kita lihat bahwa dalam klasifikasi dari kuman atau virus terdapat kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Untuk kita ketahui bersama, dari atas ke bawah, semakin dia turun, semakin banyak kesamaan yang dimiliki oleh sel tersebut atau oleh bakteri dan virus tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sel pada tumbuhan. Sel pada tumbuhan memiliki kloroplast yang tidak dimiliki oleh sel pada prokariot dan eukariot. Dan untuk sel pada tumbuhan terdapat dinding sel yang keras dan seperti yang saya katakan tadi terdapat kloroplast yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Untuk nomenklatur atau pemberian nama yang digunakan di sini adalah sistem binomial name yang diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Di sini nama kuman terdapat nama genus dan epithelon specificum. Nama genus dimulai dengan huruf besar sementara epithelon specificum dimulai dengan huruf kecil. Berikut contoh yang dapat kita lihat. Di sini juga sering digunakan nama oleh penemu dari sel tersebut yang digunakan untuk menamai sel-sel tersebut. Banyak contohnya seperti sel-sel atau virus penyakit yang menggunakan nama penemu dari virus tersebut untuk menamai virus tersebut agar dapat diketahui bahwa virus tersebut ditemukan oleh orang tersebut. Jika dalam satu halaman terdapat dua nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat. Contohnya Microbacteria leprae dan Microbacteria tuberculosis. Yang kedua dapat disingkat sebagai M. tuberculosis. Dalam penggunaannya di kehidupan manusia sehari-hari, nama dari scientific name itu terkadang tidak digunakan. Yang digunakan masyarakat adalah nama yang sudah sering atau sudah awam digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Untuk mengakhiri, saya ucapkan terima kasih dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.